Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangdi Perawan, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membawakan salah satu tokoh yang terlibat dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yaitu Tadashi Maeda atau dengan nama Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di sini saya akan membawakan 3 hal tentang beliau, yaitu yang pertama, biografi beliau, yang kedua, peran beliau dalam proses kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu alasan saya kenapa memilih beliau. Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada saat masa Perang Pasifik. Selama penduduk Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Berikut adalah biografi singkat tentang Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda atau yang sering dikenal dengan Tadashi Maeda lahir pada tanggal 3 Maret 1898 di Kajiki, Kagoshima, Jepang. Ia meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 atau pada umur 79 tahun di Jepang. Ia memiliki pangkat seorang laksamana muda. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Nishimura Fumiko dan seorang anak yang bernama Nishimura Towachi. Berikut adalah peran beliau dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Laksamana Muda Tadashi Maeda juga memiliki peran penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia, salah satunya dalam peristiwa Rengas. Berikut adalah peran Laksamana Muda Tadashi Maeda dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Laksamana Muda Tadashi Maeda memiliki peran penting dalam peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengasingan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, Ahmad Subarjo memberitahukan kepada Tadashi Maeda bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai PPKI tak bisa melakukan rapat di kawasan Penjambon atau Jakarta Pusat karena Soekarno dan Hatta telah diasingkan atau dibawa oleh pemuda ke luar kota. Mendengar hal itu, Maeda pun segera menyuruh para perwira-perwira Angkatan Laut Jepang untuk mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Tak berselang lama, Ahmad Subarjo mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta yang dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Setelah bernegosiasi sangat lama dengan para pemuda dan menjelaskan bahwa Maeda akan membantu persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Ahmad Subarjo akhirnya berhasil membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta untuk melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Laksamana Muda Tadashi Maeda juga mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Iman Ponjol, Nur 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan ditambah sang juru ketik yaitu Saifuddin. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang akan menjamin keamanan selama rapat karena Tadashi Maeda merupakan kepala perwakilan tersebut, sehingga rumahnya merupakan ekstra teritorial dan harus dihormati oleh di Hukum atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Rumah Tadashi Maeda tersebut berubah menjadi museum pusat pasca proklamasi. Alasan saya memilih Laksamana Muda Tadashi Maeda walaupun beliau tidak
video atau biografi singkat tentang Laksamana Muda Tadashi Maeda, peran Laksamana Muda Tadashi Maeda dalam proses kemerdekaan, dan alasan saya kenapa memilih Laksamana Muda Tadashi Maeda. Jika ada kesalahan video ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.